Shalom saudaraku. Kita akan lihat akan surat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 29. Ini satu perikop yang diberi judul penyelamatan Israel. Jadi kita tahu bahwa Israel itu sampai sekarang belum selamat, saudara. Mengapa belum selamat? Karena sebagian besar dari bangsa Yahudi ini menolak akan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang Yahudi, tetapi sebagian besar dari orang Yahudi menolak. Ya, menolak akan Tuhan Yesus dan mereka ya tetap dalam kondisi terhilang, saudaraku ya. Nah, sekarang bagaimanakah penyelamatan Israel? Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan. Pewahyuannya luar biasa dan menimbulkan berbagai tafsiran. Nah, saya tidak akan masuk dalam satu garis tafsir dan harus begini atau harus begitu, meskipun kalau kita belajar dari firman ini, ya firman ini harus tergenapi. Tapi seperti apa penggenapannya itu wait and see, saudaraku ya. Kita lihat ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan keminter gitu ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini adalah sebuah misteri. Saya pernah sampaikan tentang kegenapan misteri-misteri Allah. Dan saya punya tafsir bahwa kegenapan itu tergenapi pada satu momen. Nah, itu betul atau enggak ya diuji, saudaraku ya. Saya enggak berani berkata bahwa itu benar. Karena bantahannya juga banyak, saudara. Yaitu pegangan saya adalah ayat di dalam Wahyu, pasal yang ke-10 ayat yang ke-7. Jadi rahasia Allah itu, misteri Allah itu akan digenapi pada satu saat, yaitu ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup. Itu tafsir saya. Jadi aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ini sebagian besar, saudaraku ya. Karena murid-murid Tuhan yang percaya itu pada waktu itu minoritas. Sebagian mayoritas dari Israel telah menjadi tegar tengkuk, keras hati, degil hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi penolakan Israel itu dijelaskan oleh Rasul Paulus mengakibatkan kasih karunia itu keluar ke bangsa-bangsa lain, menjamah bangsa-bangsa lain. Dan memang benar bahwa keselamatan itu sampai kemana-mana. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ya kan? Mereka bukan Yahudi secara jasmani, bukan Israel secara daging, tapi mereka menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, meskipun mereka dari goyim, dari bangsa-bangsa kafir. Ya, ini kan menggenapi, saudaraku, apa yang ditulis di dalam Yohanes 1. Coba kita lihat ya. Yohanes 1 ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang-orang Yahudi, bangsa Israel, bangsa pilihan. Tetapi orang-orang kepunyaannya, bangsanya secara daging, bangsanya Tuhan Yesus secara daging, itu tidak menerimanya, menolak, sebagian besar menolak. Tetapi semua orang yang menerimanya, nah, orang di sini siapa saja, ya goyim seperti saudara dan saya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita bersyukur, saudaraku, kita ini bukan Israel secara daging, secara jasmani, tapi kita beroleh kasih karunia, menjadi milik Kristus, diselamatkan menjadi anak Allah. Nah, sebagian, saya kembali ke Roma 11 ayat 25, sebagian dari Israel telah menjadi tegar tengkuk, degil hati, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain ini penuh. Nah, ini menimbulkan tafsiran, saudaraku. Tuhan itu kan punya angka.
punya pengetahuan yang tak terbatas, dan dalam kemahatauannya dia itu punya angka sampai jumlahnya sekian. Maka zaman kasih karunia untuk bangsa-bangsa lain itu stop. Gitu. Nah, ini menimbulkan tafsiran seperti itu. Karena kapan Israel akan dilawat Tuhan? Nunggu sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain yang telah masuk dalam tubuh Kristus, masuk dalam iman, masuk dalam keselamatan. Ayat 26. Dengan jalan demikian, dengan jalan bagaimana? Ya dengan jalan sampai genapnya jumlah bangsa-bangsa kafir ini masuk iman. Jadi kalau sekarang ini ada orang Yahudi secara daging, orang Israel bertobat menerima Yesus, mereka itu menjadi satu dengan gereja. Ini zaman gereja. Gereja ini zaman bangsa-bangsa lain. Jadi ini zamannya anugerah bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Israel yang sudah menolak itu ditinggalkan oleh Tuhan. Kasih karunia-Nya beralih kepada bangsa-bangsa lain. Makanya dikatakan perhatikan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi juga kekerasannya. Karena kalau Israel pernah dipotong, maka kita pun harus takut dan gentar, saudaraku. Tuhan punya hak untuk memotong, mengeluarkan dari tubuh Kristus. Jadi kita ini harus waspada, jangan murtad, saudara ya. Nah, di situ jumlah penuh, nanti bangsa Yahudi yang diselamatkan pada zaman gereja ini, mereka bagian dari gereja. Mereka bagian dari gereja, tidak ada beda dengan kita. Sampai nanti, ini zaman gereja ini selesai karena jumlahnya dianggap penuh. Sudah, klop, penuh, genap. Maka dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kemudian ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila mereka menghapuskan dosa mereka. Melalui penerimaan mereka akan Yesus yang pernah disalibkan itu. Yesus yang ditolak, yang dihina-hina, yang diejek-ejek selama ini. Yang tidak dipercayai. Nanti mereka akan bertobat. Jadi Roh Kudus nanti akan melawat mereka. Dan mereka akan menerima Yesus yang pernah disalibkan oleh nenek moyang mereka dulu. Itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Nah, mereka nanti bertobat, saudara. Tapi ada tafsir yang mengatakan jumlah penuh bangsa-bangsa lain masuk atau jumlah penuh gereja, zaman gereja selesai, maka gereja akan diangkat. Nah, ini ada tafsir seperti itu. Gereja akan diangkat. Sudah tidak ada lagi di bumi. Tinggal Tuhan berurusan dengan bangsa Israel, yaitu umatnya secara daging. Dan karena Tuhan punya janji kepada Abraham. Ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Kemudian ayat 28, mengenai Injil atau kabar baik, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, nah ini saudaraku, kita juga harus menghargai ya, posisi mereka, pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Itulah sebabnya sampai sekarang meskipun mereka menolak Yesus, keistimewaan terhadap bangsa ini memang nyata. Ya, sekarang perang aja, negara kecil seperti itu bisa pengaruhnya begitu hebat seluruh dunia. Dimusuh sana sini, dikeroyok sana sini, ya tetap bertahan. Karena apa? Memang ada kasih karunia khusus terhadap bangsa ini. Tetapi penolakan mereka kepada Yesus membuat mereka jadi seteru Allah. Ya, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, oleh karena kita. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.
Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi inilah yang menimbulkan banyak tafsir. Apakah gereja akan diangkat dulu? Atau gereja, ya ada tafsir, disingkirkan dan mereka melalui aniaya, melalui kesusahan besar, mereka itu akhirnya bertobat. Karena mereka kecewa terhadap antikris yang dikira Mesias, ternyata bukan. Dan Roh Kudus melawat mereka, sadarlah bangsa ini, dan mereka semua bertobat dan diselamatkan. Ya, hari-hari ini kita tinggal wait and see, saudaraku, yang benar mana tafsirannya. Tuhan Yesus memberkati.